cari-cari hero yang bisa menumbangkan Fredrin secara cepat. Ya menurutku ini Menutup akan menuju hari. ke Beatrix sih. Beatrix ya? Iya Beatrix atau bahkan kalau mau Lunox lagi juga oke banget buat Yep. Benny QT karena mau main front to back sekalipun menurutku Lolita bisa di meltdown. Hanya saja ingat Lolita punya Guardian Bulwark, jadi agak sedikit PR. Cloud juga di ban yang menandakan bahwa Benny QT bisa saja membawakan Beatrix atau Lunox di dalam landing phase-nya agar tidak terkena poking damage. Apalagi ketika Oheb membawakan satu hero Cloud ini dipandu dengan Lolita dan juga Valentina yang memiliki damage yang sangat konstan sekali. Wow, aku suka banget gimana caranya Eko ini menutup pergerakan terhadap seorang Blacklist terhadap Sanji. Wah, Brody. Sanji, ya Brody instant pick off terhadap Iya. Fredrin. Kita udah bahas di match apa ya waktu itu ya, kita nge-cash ya. Yang aku bilang, tapi dan- malah ada Beatrix yang keluar. Ya bisa match up juga ngelawan Beatrix, bisa match up ngelawan Clean. Atau bahkan yang mungkin agak sedikit menyusahkan sebenarnya jawabannya bisa di Melissa buat Oheb. Karena mau bagaimanapun modelsnya kan akan membuat satu sosok Melissa memiliki range yang bisa dibilang 2 kali lipat daripada Brody-nya. 2 kali lipat poking damage early dan bahkan positioning yang sangat-sangat baik dari seorang Oheb bisa menemukan seorang Kaltisi nantinya. Iya. Belum ada satu buah Matilda untuk seorang Eko karena aku nggak tahu sebenarnya Yao ini kita lihat beberapa belakangan full inisiator. Apakah akan coba dipakai Matilda untuk Florin. cover dengan Kaltisi tapi memilih ke arah Franco. Itu dia Yawi dengan inisiatornya dan bahkan Franco ini menjadi inisiator yang cukup berbahaya karena dia tidak harus membuka badan. Ya ini Yawi langsung pick cepet banget sih. Sebenarnya tadi ada 2 opsi yang bagus kebetulan. Selain Franco ada juga satu hero Kufra yang masih belum kelihatan. Namun kita tahu kan bahwa dengan adanya Joy itu dashnya immune. Jadi bouncing ball tidak akan bisa Tidak akan berimpact berpengaruh. ya? Betul. Sementara kita tahu Lolita dia akan sangat terganggu kalau ada Kufra. Tapi untuk sekarang sepertinya Lolitanya hanya akan diganggu oleh Iron Hook dari Franco. Jadi tinggal kita lihat nih targeting dari Bloody Hand-nya Yawi akan menuju kepada siapa. Nah, Tapi ini balik dia. lagi Pak Polo, Apa itu? selalu instant pick off yang akan dimainkan oleh tim dari Eko. Yap, itu dia teman-teman semua. Jadi game yang kedua antara Blacklist International dan juga Eko. Siap untuk langsung kita mulai. Siapa lagi yang akan mendapatkan poin berikutnya? Akankah menjadi 1 sama? Atau akan menjadi 2-0 untuk Eko? Oke, dan bahkan kita lihat segarnya mata tadi dari para pemain dari tim Eko. Mampukah mereka melawan? Oh my God! Matching mania mantap. Di bawah menit yang pertama mengagetkan saya dengan kamera baru muncul ke arah sana. Baru mau bridging ke arah The Filipinos Sniper. Tiba-tiba ada yang menarik. Udah ada satu tarikan manja tadi dan ini adalah salah satu skin terbaik dari Franco dan juga mungkin satu skin terbaik dari Mobile Legends ya. Ya. Bagus banget itu masalah, ada Susano-nya tuh di situ. Dan bahkan ada kodamnya. ketika Iya, dia kodamnya melakukan- keluar, Pak. Betul sekali. Kodamnya keluar, dipukulin orangnya. Jadi untuk sekarang kita lihat lagi clue di bagian tengah. Kalau dari minimap udah ada pergerakan langsung ingin bergabung ke area tengah. Mendapatkan lagi ke arah satu Little Wanderer dan untuk Sanjinya tetap berada di dalam dari altar turret. Menunggu kehadiran dari wave minion. Tapi Yawi mengamankan dulu Kaltesi agar tidak ada gangguan di area tersebut. Dan pemain dari Blacklist cukup slow di game yang kedua. Akan coba dipaksa pergerakan dari Oh My Venus tidak mau kali ini ditumbangkan. Dengan berhasil menghindari pergerakan dari tim Eko. Retribution juga tidak disayang-sayang untuk menuju ke arah seorang Oh My Venus. Kaltisi, apakah nasibnya akan sama dengan Wise nantinya? Karena kalau bisa kita bilang Haji bisa saja memberikan burst damage yang sangat instan terhadap Kaltisi dan tidak bisa diselamatkan karena dari seorang Yawi bukan tipikal dengan adanya satu bomb Matilda di bottom lane. Stanford coba untuk melakukan sedikit baiting cover terhadap seorang Sanji dengan sangat instan memberikan informasi kalau mereka akan coba untuk beradu di arah turtle yang pertama. Oke, masih santuy semuanya. 5 detik lagi. Turtle yang pertama pun akan muncul, akan menjadi milik dari siapa. Dan itu dia Turtle Camp. Disentet by UBS pun sudah terlihat. Dan juga untuk kali ini dari Sanfordnya di bagian bawah sendirian aja udah level 3. Namun untuk sekarang level 4. Grab akan bisa langsung dikeluarkan dan benar saja. Coba lihat Wise-nya akan menjadi korban untuk kali ini. Di mana Sanjinya di bagian belakang mengantarkan damage dengan ada satu lagi energy impact dan juga course of throw. Namun pertempuran terus terjadi di mana untuk langsung IMU-nya mengamankan ke arah Federal Strike. Infinix First Blood didapatkan dan bahkan 2 para pemain dari tim Eko berhasil ditumbangkan. Stanford berhasil memberikan sedikit warna terhadap tim Blacklist dengan adanya satu buah Wise ditumbangin.
Tapi ternyata itu bukan jawaban ketika dua player yang diamankan oleh tim Blacklist Internasional. Dari segi itemnya, kita melihat respect terhadap permainan damage yang diberikan oleh seorang Haji dan juga ada seorang Edward memilih menuju ke arah Curse Helmet terlebih dahulu untuk Kartiji. Sedangkan dari sisi Sunford pun juga sama. Dengan adanya Curse Helmet nanti akan memberikan sedikit damage dan sedangkan respect terhadap Benny Kitty, the Filipino striper dari OHEP, dia sampai bikin ke arah steel leg plate. Haji masih terlalu jauh untuk bisa di pick off karena ini Farsha tidak bisa juga dia memaksa untuk maju ke depan kalau nggak pakai flickernya. Yap. Karena dari Curse of Crown ataupun energy impact-nya sendiri, bahkan dari Feather Ice Track-nya sendiri ya, itu pun bisa digocek gitu. Agak cukup beresiko apabila dia tadi ingin mengamankan juga dengan Wish by Wing, mungkin dia mengejar ke bagian depan, beradu ya. Tapi dari talent emblemnya nih Prof, udah terlihat. The Filipino Sniper tetap berhasil mendapatkan gold buff ya di area top lane. Ya, ini perebutan di area top lane cukup individual sebenarnya, tapi cukup penting juga. Karena mau bagaimanapun secara gold laner, sebenarnya kalau misalkan cuma farming, ya itemnya akan tetap sama. Item core-nya bakal tetap mungkin bakal pegang 1 atau 2. Tapi untuk sekarang, Benny Cutie dan juga OHEP harus berlomba-lomba agar secepat mungkin salah satu dari mereka selesai dengan Blade of Despair. Karena kalau misalkan terlalu lama, ini bakal menjadi malapetaka. Apalagi Wise ini yang benar-benar tanky banget nantinya di lini depan. Di depan sana, ditusuk pergerakan oleh seorang Benny Kitty. Sanji tidak segan-segan untuk mencoba memberikan coverisasi di arah top lane-nya. Eko kali ini yang membuka terlebih dahulu di arah Turtle. Meskipun begitu, Blacklist Internasional sudah melihat ada Edward dan hampir saja terperangkap di depan sana. Berbeda dari Eko harus mundur ke arah belakang, berhasil mendapatkan satu pelorian yang ternyata tidak bisa mendapatkan Edward. Oh my god, Torn Apart of Memory berhasil memecah belah pergerakan dari tim Blacklist Internasional dan 2 point kill Israel from Eko. Oke. Oh my Venus tertangkap basah ditampolin, tapi tadi misalnya expertnya pun masih gagal untuk bisa menarik Haji, tapi Federasi akan dikeluarkan kembali. Haji untungnya tidak ada pasif, ada pasif dan dia terstun. Kayaknya hit berikutnya masuk deh itu. Iya, untuk sekarang Haji benar-benar dalam ancaman sebenarnya walaupun dia unggul dari segi level. Tapi mau bagaimanapun yang namanya Valentina pasti akan lebih unggul dari sisi levelnya. Dan OHEP untuk sekarang agak sedikit tertinggal dari segi formingnya. Dan mau tidak mau dia harus cepat untuk mendapatkan Blade of Despair. There you go. Blade of Despair yang akan diamankan oleh OHEP. Namun untuk sekarang jujur, Oh My Venus harus lebih memperhatikan posisinya. Karena dengan 2 assist yang dia dapatkan, dia perlu banget untuk mengcover 2 pemain sekaligus. Yaitu adalah 1 untuk Hajinya dan yang kedua untuk OHEP-nya. Kalau salah satu dari mereka akan tertangkap, apalagi belum memiliki item mungkin setara dengan Wind of Nature, Winter Truncheon, Immortality, ini bakal menjadi sebuah malapetaka nantinya di mid game, menit 12 minimal. Informasi telah terdengar di mana suara dari konsil Oh My Venus yang nampaknya tidak berhasil melakukan invasi di arah top lane karena ketika terdeteksi ada Yawi di depan sana, itu bisa membalikan keadaan untuk Blacklist Internasional. Dengan adanya keuntungan 500 tadi aja udah dikejar sekarang. Dan ini Yawi mencoba untuk mendapatkan satu di arah mid lane. Apakah Wise akan terperangkap kali ini? Mau fight 5. 3, 2, 1. Serat, dan ini dia mancing mania mantap dan all-in terhadap permainan dari tim Blacklist Internasional. Wise nggak bisa diselamatkan, tertik dari depan sana. Loven dan Flash berhasil mendapatkan double stun dan berhasil membuat Sunford tertakedown. Setidaknya tim Blacklist Internasional mereka memancing keributan. Yawi lagi dan lagi membuat Edward tidak berhasil mengejar pergerakan dari seorang Kaltizi. Yawi dengan pergerakan satu buah Franco-nya harus di-respect. Yawi dan Benny Cutie dia flanking. Dia jauh banget di belakang sana dan bahkan Kaltizi hanya melakukan bait saja di area turtle-nya. Waduh, nggak kena tuh barusan Iron Hook-nya. Wey, Renner tadi dikeluarkan tapi OHEP Feather Ice Track tapi langsung ditutup lagi. Hanya saja Edward hampir saja mengejar terus-terusan ke belakang. Benny Kitty belum terdeteksi posisinya, Iron Hit telah diberikan. Tapi ini dia langsung instant pick off terhadap seorang OHEP. Benny Kitty plus satu buah turtle. Gimana caranya dapetin total part memory dan 1 point kill secara bersamaan. Benny Kitty. Itu dia, Venus pun gak sempat ngeluarin Numen Blast-nya loh, dihancurkan lagi dan sekarang Bloodhound-nya. Tapi Edward masih sempat kabur ke bagian belakang dan juga Yawi berhasil dihancurkan. Namun Sunford grab siapa lagi akan menjadi korbannya. Diambil dan ada game pause. Wow, Sabar. game pause. Sabar. Sabar,
tenang, santai. Karena kita pun mungkin merasakan hal yang sama, yaitu adalah ini tim fight lagi berjalan yang benar-benar krusial momen banget. Apalagi Wise kena pick off dan ditambah dengan satu buat turn apart memory. Tapi yang paling mencuri perhatianku adalah Benny Cutie. Sabar banget, nunggu banget. Sampai bahkan Profesor, sebenarnya kalau tadi ada yang sadar, kalau Bloody Hand atau Iron Hook-nya dapat, oke dia akan mulai di situ. Iya, Tapi pasti. ketika Iron Hook-nya nggak dapat, dia benar-benar tahan sama sekali nggak mengeluarkan apapun. Dia bahkan tidak bersuara sama sekali, senyap. Wah, senyap banget. Langsung ada 2 stack juga. Dan ditambah dengan stunnya, turn apart memory plus basic attack. Udah cukup banget untuk langsung menumbangkan Turtle ditambah dengan 1 point kill. Oke, yang di tenis outdoor Senayan boleh minta tepuk tangannya. Luar biasa. Ini dia. Full house. Walaupun nggak bisa Full house. terdengar di dalam tenis indoor, it's okay. Tapi tenis outdoor, teman-teman kita masih mendukung. Lihat. Oh, apa tuh? Apa tuh? Oh, Halo. Ya cowok semua, ya Ya. elah. Jomblo ya? Belum loh. Itu, yang pakai hoodie kayak Ahmad waktu sebelum Waduh, datang ke Alrigo. Waduh, apa tuh? Apa nih? Wah. Mohon maaf, yang penting saya Mohon tahu di bawah, maaf, blacklist. teman-teman. Iya, Ya, benar. yang Kayaknya atas saya mohon maaf nggak Mohon ngerti. maaf. Kayaknya feeling gue dari Rusia deh. Kayaknya ya. Iya. Wah. Nah, Enak. cie. Dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik, Mas. Benar, Ya. Mas. Nah, kalau ini kakaknya sama siapa, Kak? Kakak sama siapa, Siapa? Kak? Sendirian. Sendiri. Ya. Ya ampun. Diinformasikan kepada ada sendirian. Halo. Ya. Gak apa-apa, tapi halo guys. Yang Halo, ada di outdoor, guys. silakan Profesor. Ya, buat sekarang sayang sekali baru saja kita ingin menyapa yang di luar, tapi tim head to head sudah mulai muncul. Karena untuk sekarang Yawi dan juga Oh My Venus bisa dibilang dengan kill participation yang mungkin agak sedikit timpang. Dan untuk damage taken per minute, jujur melihat Yawi yang selalu menjadi bulan-bulanan, tapi tetap menjadi salah satu korban juga buat Oh My Venusnya. Wih. Yang dimana damage taken-nya memang lebih tinggi, namun ternyata masih bisa ditukarkan. Ada trade sebenarnya. Gue ada permintaan terakhir, ini kan hari terakhir M4 ya. Boleh, nggak? Oji, Oji mau silakan. kemana? Bukan, maksudnya boleh gak sih gue gelantungan di kamera itu? Jangan. Muter-muter, Jangan. Ya, itu spider cam. Iya. Nggak lebih dari 25 kilo. Benar. Gue gak sampai 25. Lu. Gua lebih sayang kamera daripada lu. Oh, jadi. bener. Oke, terima kasih. Tapi kalau gitu kita akan kembali lagi ke Land of Doubt. Wise akan coba di pick off oleh seorang Sanford. Dan Sanford sadar. Dia kali ini tidak bisa melakukan apapun. Tapi Sanji again and again berhasil mengadu mekanik di tengah 2 kali berturut-turut. Sanji memenangkan adu mekaniknya. Iya, untuk sekarang Magic Worship benar-benar jadi jawaban dan Sanji benar-benar menunjukkan kapabilitasnya untuk 1v1 dan Edward tidak memiliki lagi untuk dash yang dia What? miliki. Oke, mau kemana nih Edwardnya? Masih selamat dong, masih bisa kabur ngacir. Dia sudah megang sendal di tangan itu ya. Iya, Bahkan kita ada bisa Electric kasih Flames title ke arah Sanji. Apa itu? Bocil by one. Bocil by one. Bocil by one. Ya bahkan kalau misalkan teman-teman sadar waktu di grup stage aja banyak banget yang dia by one-in. Semua. Lemon aja dia by one-in. Makanya ini mencuri perhatian banget untuk Sanji dan buat sekarang dalam keadaan dia punya lightning truncheon mungkin sesaat lagi apalagi What? Iron Hook-nya connect. What? Connect dan dibawa masuk Oh My Venus. Gak bisa melakukan apapun dan sekarang Detonas welcome-nya diputar di jilat dilepen dan Wise-nya meleleh di situ. Oh my god, Yawi masih mau lebih. Lihat Sanji, tidak kenal takut menuju ke arah seorang Ohim. Haji pun tidak bisa melakukan invasi lebih lanjut di arah bottom lane dan harus melepaskan turret di arah bottom lane. Sanford melihat celah dari Edward yang mencoba untuk memaksa sedikit split push di arah top lane. Itu tetap bukan jawaban karena jawaban dari Iko kali ini di arah bottom lane bisa menjadi pick off kembali atas Oh My Venus. Wow, sebuah setup yang begitu baik. Satu orang ditarik flicker ke belakang hilang. Nextnya, Barat pun mengambil peran, bro. Ya ini kalau misalkan boleh jujur ya, Eko mau siapapun yang ketarik sama Yawi pasti bakal di all in. Sehingga damage yang cukup ini sangat dibutuhkan oleh Eko, jangan sampai nanti akan ada miscalculation dari damage yang dibutuhkan untuk menumbangkan ke arah Blacklist Internasional. Dan di satu sisi dengan level yang mungkin bisa dibilang tidak adil, Wise tertinggal satu level. Carl TZ sangat confident sekali di lini depan, apalagi ketika retribution point-nya lebih tinggi daripada Wise. Iron Hook-nya miss dan Sanford setup. Lagi-lagi Sanford mencoba untuk melakukan flanking tadi. Mencoba untuk menggedor pergerakan di mana Haji di arah tengah bahkan harus mundur ke arah belakang.
Ada counter kembali. Yawi terlihat hanya pelatihan. Instant backup dilakukan. Dari bottom lane. Dan bahkan Sanford mengajak orang Oheb. Oheb mundur ke arah belakang. Oh my Venus covering up. Tidak cukup di depan sana. Sanford masih bisa diselamatkan. Masih hidup, Saji berhasil targeting. Dan oh my Venus. UB kali ini berhasil membuat Wise mundur ke arah belakang. Dan tidak bisa ditumbangkan. Tonapan Memory. Flicker from Benikilti. Kembali lagi menggetarkan line up down. Wow, Benny. ada 2 target tepat di depannya, bro. Dengan full stack apalagi, dengan Full turn apart memory yang langsung menumbangkan Meltdown dengan cepat dan Echo benar-benar mendobrak bagaimana lini pertahanan dari Blacklist International. Walaupun ada Guardian Bulwark di sana, UB sepertinya sudah mulai bisa dipatahkan setupnya. Padahal tadi UB udah nyelamatin pergerakan dari tim Blacklist International. Tapi lihat Sanford diselamatkan Yawi. Langsung di Bloodihan tanpa ada basa-basi, gak Iya. peduli apapun yang terjadi. Oke. Yawi mengorbankan semua jiwa raga untuk para pemain dari tim Echo. Sedikit kita kilas balik, Sanford damage-nya nggak cukup. Ada di Beerus Passion tapi ternyata tidak bisa menumbangkan ke arah Sanford. Sanfordnya langsung grab-grab dan hal tersebutlah yang membuat Sanford mendapatkan instant pick off di arah bottom lane. Dan itu yang dia tunggangi adalah Wise. Target yang begitu penting, 4 kali tumbang untuk Wise-nya. Walaupun kita tahu sendiri di sini, point retribution, Coral TZ makin menjauhi. Beda 2 level sekarang. Aku lebih target ke arah Sanji sih. Dia ngelihat Oheb baru dia buka Feather Strike. Iya. Kalau nggak ada Oheb dia santai, dia sabar dulu. Kalau nggak Oheb Haji yang bisa di instant meltdown sama seorang Sanji. Oke, itu dia. Kaltzy masih mencari, mengamankan stacknya. Wise pun memberikannya. Mereka semua masih melakukan fight di area The Inner Turret. Dan Inner Turret ditumbangin lagi. Agak cukup terkena efek dari knock up. Namun Sanji ya di area yang berbeda masih menggocek dengan satu lagi Wings by Wing. Gocekan dari satu burung ini. Begitu lihainya. Hanya saja coba lihat Wise ya. Akankah berhasil dia hancurkan. Ternyata kali ini bertukar saja dari sisi Dan jungler. bahkan di sana para pemain dari tim Echo langsung all in terhadap seorang Edward. Tertik dan double kill. Sanford versus everybody at the backline. Membuat Oheb harus melakukan pelintirnya. Dan bahkan all in terhadap seorang Edward Oheb. Oke. Looking for weapon dan Oh, Haji. ini bencana untuk Blacklist International. Wipe out dan Echo Brown, Echo Loud berhasil harusnya mengamankan base turret mereka. Di depan wajahnya, di depan base-nya, Iron Who Connect. Wipe out terjadi, tapi mereka masih tetap sabar, bro. Ya sebenarnya yang paling rugi adalah karena flickernya Haji sudah digunakan. Dan untuk sekarang dengan perbedaan goldnya, lihat Sanji makin lebih jauh lagi meninggal ketertinggalan dari untuk bagaimana nih level gold segala macamnya item. Ini lebih kacau sih kalau misalkan nanti winternya jadi. Kemarin kita udah ngeliat Sanji dengan winternya, dia ngebait 3 pemain dari arah Kyoshi. Makin jauh meninggalkan bagaimana performa dari Haji yang kali ini levelnya pun sudah mulai ada gapnya. Dan bahkan ini dari Pak Benny juga agak cukup menyeramkan. Dari siapa, Pak? Pak Benny. Oh, Pak Benny. Oh iya bener-bener, kenapa iya. dibilang Pak Benny? Kenapa? Dia pemain senior. Iya. Udah lama banget dari zaman Baloiski di PH, dia udah Dia main. udah ada. Geng-gengan saya dong. Lah, Pak bener Pulung. juga, Pak Pulung. Oh, iya, Iya. benar. Dia Pak Benny ini. Malefic. Ya, yang bisa aku bilang adalah dia menggunakan semua penetration yang dia bisa miliki. Dan itu dia Brody, plusnya punya durability lebih dibandingkan marksman lainnya dan punya power di early. Iya, Karena secara start bergerak. statusnya kan. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita melihat dari Sanford lagi dan lagi ya, dia yang selalu memporak-porandakan teamfight gak sih? Teamfight lagi adem. Tiba-tiba langsung buyar karena formasi Blacklist kan harusnya berlima, nempel. Tapi gara-gara di grab-grab 1 orang aja, buyar mereka. Di luar dari grab-grab, lu ngumpul, ditampol sama dia immobilize satu area kan gak seru ya, Pak? Dan bahkan itu dia. Stacknya langsung penuh. Caranya Gak untuk, seru. untuk membalikan semua ini. Gimana caranya untuk ngebait seorang Sanford dengan beraninya Lihat dan dari bisa belakang. di take down. Tapi lihat dari belakang Sanford flanking terlalu jauh para pemain dari tim Echo. Mereka tiba di garis depan dan Sanford is coming up. Oh hey, where are you going? Retribution is hard point. Dan bahkan kali ini berhasil ditumbangkan oleh para pemain dari tim Mid lane. nasional. Di sisi sebaliknya, mid lane-nya, Benikilti. Backdoor. Echo, backdoor from Filipina. And this is the new history. Blacklist di backdoor. Yes, Oke.